Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Putri dari kelas 10 IPA 3 ingin menjelaskan macam-macam majas. Majas terbagi menjadi 4. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan dibagi pula menjadi 7. Yang pertama ada asosiasi atau perumpamaan. Contohnya si Samson memiliki otot yang kuat bagaikan baja. Majas tersebut karena adanya perbandingan terhadap dua hal berbeda yang dianggap sama. Yang kedua metafora. Contohnya Fadila adalah seorang bintang nada di sekolah. Karena majas tersebut membandingkan ungkapan secara langsung bukan dengan arti aslinya melainkan sebagai lukisan. Yang ketiga personifikasi. Contohnya polisi mengamuk dan merusak saluran pernafasan manusia. Karena majas tersebut membandingkan benda tak bernyawa seperti bernyawa. Yang keempat alegori. Contohnya menemukan pasangan hidup itu seperti sungai atau kali yang harus bertemu dengan batu dan sampah dahulu hingga akhirnya bertemu dengan laut. Karena majas tersebut ada majas yang menggambarkan dengan cara lain atau kiasan. Yang kelima ada simbolik. Contohnya si jago merah melalap dengan lahap gudang itu. Karena majas simbolik melukiskan sesuatu dengan gambaran benda, binatang, dan atau lainnya. Yang keenam metonimia. Contohnya adik sering membaca bobo atau majalah. Karena majas metonimia menggunakan ciri atau label dari sebuah benda kayak tadi seperti majalah. Yang ketujuh sinekdok. Sinekdok terbagi menjadi 2. Yang pertama pars pro toto. Contohnya masing-masing kepala harus menghadiri rapat pada malam hari ini. Karena majas tersebut menyebutkan bagian keseluruhan. Yang kedua totem proporte. Contohnya SMA Negeri 1 Sragi Lampung Selatan berhasil menyabet juara 1 di semua lomba dalam acara peringatan 17 Agustus ini. Karena majas tersebut menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Yang ke-7 adalah simile. Simile contohnya larinya sangat cepat seperti kuda yang dipacu di lapangan. Yang kedua ada majas pertentangan. Majas pertentangan terbagi menjadi 4. Yang pertama anitesis. Contohnya umur muda maupun tua semuanya dapat mengikuti perlombaan itu. Karena majas tersebut menggunakan pasangan kata berlawanan. Yang kedua dari majas pertentangan ada paradoks. Contohnya kita harus tetap dingin meskipun suasana rapat panas. Karena majas paradoks mengandung antara fakta dan pernyataan. Yang ketiga ada hiperbola. Contohnya tangisan anak kecil itu telah membanjiri lantai. Karena majas hiperbola berupa pernyataan yang berlebihan. Yang keempat litotes. Contohnya selamat datang di hidupku yang penuh dengan kesederhanaan. Majas litotes menyatakan sesuatu dengan berlawanan dari kenyataan. Yang ketiga dari macam-macam majas ada majas penegasan. Majas penegasan terbagi menjadi 7. Yang pertama pleonasme. Contohnya adikku sangat suka memakan semua buah-buahan. Karena
majas pleonasme menggunakan kata-kata berlebihan. Yang kedua, repetisi. Contohnya dia, dan dia, saya yang ada di pikiran itu. Contoh tersebut dibilang repetisi karena adanya majas perulangan kata-kata. Yang ketiga, paralelisme. Contohnya orang kaya ataupun miskin tetap sama di mata hukum atau sejajar. Majas tersebut karena adanya perulangan yang biasa dalam puisi. Ada tautologi. Contohnya, hari ini aku merasa lemas dan gelisah. Atau dia makna yang sama. Karena majas tautologi adanya penggagasan dengan mengulang beberapa kata. Buruh, petani, karyawan swasta, wirausaha adalah pengeruk roda ekonomi bangsa. Karena majas klimaks menyatakan beberapa hal berurutan yang makin meningkat. Yang ke-6 ada antiklimaks. Contohnya, semoga kelak ia berguna bagi agama, bangsa, keluarga, nama khusus orang tua. Majas tersebut dibilang antiklimaks karena mengulang kata-kata yang semakin menurun. Yang ke-7 ada retorik. Contohnya, siapa yang tidak ingin selalu dalam lindungan Tuhan. Majas tersebut disebut retorik karena adanya pertanyaan yang yang jawabannya sudah diketahui semua kalangan atau semua orang. Dari majas selanjutnya adalah majas sindiran. Majas sindiran terbagi menjadi 3. Yang pertama, majas iron. Contohnya ini, baru anak disiplin, setiap hari sekolah datang pada waktu yang berbeda dengan siswa lainnya. Majas tersebut dibilang ironi karena ada hal yang bertentangan dengan maksud menyindir. Yang kedua ada sinisme. Contohnya, kau cantik dan pintar, namun sayang kau terjerumus pergaulan bebas. Majas tersebut seperti menyindir orang lain. Yang ketiga ada sarkasme. Contohnya, dasar lelaki buaya, modal dompet tipis dan wajah standar saja kau berani mempermainkan wanita. Majas tersebut dibilang sarkasme karena sindiran tersebut adalah sindiran yang paling kasar. Sekian dari saya. Terima kasih.